Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran IPS kita kali ini yaitu mengenai peta. Yang pertama, pengertian peta. Tentu kalian sudah sering mendengar istilah peta. Kalian juga sering menggunakan peta, gitu kan? Nah, kemudian apa itu pengertian peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dan dengan skala tertentu. Jadi, peta itu menampilkan gambaran permukaan bumi, kemudian ditampilkan pada bidang datar. Nah, salah satu contoh bidang datarnya yaitu kertas misalnya. Nah, bidang datar tersebut juga memiliki skala. Skala itu gunanya untuk apa? Skala itu gunanya untuk skala itu gunanya untuk ukuran petanya. Jadi peta itu memiliki ukurannya sendiri-sendiri. Jadi ada yang skala besar, ada yang skala kecil. Nah, skala itu juga bisa kita sebut sebagai perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya yang ada di permukaan bumi. Kemudian kita masuk ke peta berdasarkan skala. Nah, di sini ada 4 klasifikasi peta berdasarkan skalanya. Pertama, peta kadaster, dia skalanya sangat besar. Kemudian peta skala besar, kemudian peta skala sedang dan peta skala kecil. Nah, jika kalian perhatikan di sini, peta kadaster itu kan peta berskala sangat besar. Kok skalanya kecil? Peta skala kecil itu kok skalanya angkanya besar? Nah, kesimpulannya bahwasannya skala itu semakin kecil skalanya, maka petanya itu semakin besar. Sebaliknya, semakin besar angka skalanya, maka petanya itu semakin kecil dan semakin detail, semakin rinci. Oke, itu diingat ya. Oke, karena ini sering muncul di soal-soal ujian. Kemudian kita lanjutkan ke peta berdasarkan isi. Jadi peta itu dibuat tergantung dengan isinya. Nah, peta itu dibuat oleh pembuat peta tergantung apa informasi yang ingin ditampilkan. Kemudian peta berdasarkan isi itu dibagi atas peta umum dan peta khusus. Peta umum, peta yang menggambarkan keadaan umum sebuah wilayah. Yang pertama, peta topografi. Dia berskala besar dan kenampakan yang tergambar itu sangat teliti. Kemudian peta korografi, yaitu peta berukuran sedang dan kenampakannya bersifat umum. Nah, peta topografi, salah satu contoh dari peta skala besar adalah peta topografi. Nah, dia angka skalanya itu kecil, hanya 1:25.000. Tapi bentuk petanya itu besar. Karena tadi kita simpulkan kan, semakin kecil angka skalanya, maka ukuran petanya itu semakin besar. Nah, salah satu contohnya itu peta topografi. Peta topografi itu apa artinya? Peta topografi itu biasanya hanya menampilkan peta dengan ketinggian tempat tertentu. Jadi, garis-garis yang ada di permukaan bumi, garis-garis halus itu menggambarkan sebuah ketinggian tempat. Nah, menggambarkan perbedaan ketinggian tempat tertentu. Nah, dia ini petanya umum. Kenapa dia masuk ke peta umum? Karena dia menggambarkan hanya kenampakan-kenampakan umum yang ada di permukaan bumi. Kita lanjutkan ke peta korografi. Nah, peta korografi ini dia masuk ke peta ukuran sedang. Nah, di sini bisa lihat ya tadi perbedaannya. Kalau peta korografi ini dia menampilkan informasi umum mengenai kenampakan alam di Indonesia atau pembagian wilayah-wilayah Indonesia seperti ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Kemudian dia juga menampilkan batas-batas antar wilayahnya. Ada Laut Cina Selatan, kemudian Indonesia juga berbatasan dengan Malaysia dan lain sebagainya. Jelas ya? Kemudian ketiga itu jenis peta umum yang ketiga yaitu peta dunia. Peta umum berskala kecil yang menggambarkan seluruh dunia pada satu peta. Jadi peta berdasarkan isi itu tergantung sama si pembuat peta ingin menginformasikan peta seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu peta khusus atau peta tematik, menggambarkan kenampakan alam yang bersifat khusus pada daerah tertentu. Nah, peta khusus itu yang bagaimana? Contohnya seperti peta hasil tambang, peta iklim, peta vegetasi, dan peta kepadatan penduduk. Oke, nah kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian sudah melihat judul sebuah peta, nah peta
kepadatan penduduk. Berarti isi informasi yang termuat di dalamnya itu mengenai kepadatan penduduk di sebuah wilayah. Jadi dia khusus membahas tentang kepadatan penduduk. Jadi tidak batas-batas wilayahnya. Kalian bisa lihat di sini gambar petanya itu kan nggak ada lagi nama-nama wilayahnya, nggak ada nama Pulau Sumatera, nggak ada nama Pulau Jawa, begitu kan? Nah, karena apa? Dia hanya khusus membahas tentang penduduknya. Dari mana kita bisa lihat? Dari legendanya dong. Kalau misalnya dia yang berwarna merah berarti penduduknya lebih dari 1000. Kalau dia berwarna kuning penduduknya hanya 9 sampai 50 gitu kan. Nah, kalian tentu bisa bedakan ya mana yang peta umum sama peta khusus, tergantung sama judul petanya. Oke, kita kemudian ke peta berdasarkan objek yang dipetakan. Nah, yang pertama itu peta statis. Peta yang menggambarkan keadaan relatif yang tetap atau jarang dia berubah, atau perubahannya itu pada waktu yang lama. Contohnya apa? Peta jenis tanah, peta administrasi, peta wilayah geologi. Kemudian kalau peta dinamis yaitu peta yang menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah. Jelas contohnya yaitu peta transmigrasi, peta kepadatan penduduk, peta tata guna lahan. Nah, jadi berdasarkan objek yang dipetakan, bahwasanya peta statis itu peta yang jarang berubah atau dia berubahnya lama. Contohnya seperti peta administrasi wilayah. Administrasi wilayah itu apa sih? Batas-batas wilayah. Contohnya misalnya Siantar berbatasan dengan Simalungun. Nah, bisa langsung berubah, besoknya nggak berbatasan sama Simalungun lagi. Bisa nggak langsung berubah sama Kisaran besoknya? Kan tidak. Membutuhkan administrasi yang lama. Makanya itu dikatakan bahwa peta statis itu peta dengan perubahan yang lama. Nah, kemudian contohnya peta jenis tanah. Nah, jenis tanah kita, permukaan bumi kita ini, atau di Siantar ini jenis tanahnya itu sudah terbentuk berjuta-juta tahun yang lalu, maka untuk berubah dia akan lama. Kalaupun ada perubahan dia membutuhkan waktu yang lama. Sementara kalau peta dinamis itu peta yang cepat berubah. Salah satu contohnya adalah peta kepadatan penduduk. Bagaimana dia bisa cepat berubah? Tentu penduduk itu kan gampang berpindah, ya kan, dari satu wilayah ke wilayah lain. Misalnya Siantar, ya kan, penduduknya misalnya 10 juta, ya kan. Nah, besok-besok bisa sudah berkurang hanya 9 juta misalnya seperti itu gitu ya. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjutkan nah ini ada contoh peta statis atau peta yang jarang berubah atau perubahannya bersifat lama. Contohnya ini ada peta ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ya kan? Kita bisa lihat dari legenda yang dia berwarna pink. Yang dia berwarna pink, maka dia termasuk jenis tanah aluvial. Nah, jenis tanah aluvial itu yang kayak mana gitu kan, nanti kita akan pelajari. Nah, terus kemudian peta yang berwarna gambar yang berwarna hijau yang nomor 30, dia adalah tanah latosol begitu kan. Nah, ini jenis peta berdasarkan objek yang jarang berubah gitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, peta berdasarkan maksud dan tujuan. Nah, peta berdasarkan maksud dan tujuannya itu, jadi peta itu dibentuk berdasarkan tujuannya. Apa tujuan yang ingin disampaikan? Apa informasi yang ingin disampaikan? Kemudian ada 3 di sini. Contohnya yang pertama peta pariwisata adalah peta yang memuat objek-objek wisata. Kemudian peta iklim adalah peta yang menggambarkan iklim suatu daerah. Kemudian peta tanah, yaitu peta yang menggambarkan jenis tanah. Kita bisa lihat contoh di sini. Salah satu peta berdasarkan maksud dan tujuannya itu adalah peta pariwisata. Nah, peta pariwisata ini dibentuk untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada pembacanya bahwa di Pulau Bali ini ada beberapa tempat-tempat pariwisata. Jadi kalau misalnya kita lihat peta, kita langsung tahu nih informasinya. Bahwasanya peta itu menggambarkan daerah-daerah pariwisata mana aja yang bagus untuk dikunjungi. Kita bisa lihat di sini ada Lovina Beach, kemudian ada Buyan Lake dan lain sebagainya. Nah, dengan orang membaca peta tersebut, maka orang akan terinformasi, mendapatkan informasi. Oke, jelas ya. Kemudian di sini Ibu mengharapkan kalian untuk mencatat apa saja yang sudah ada di slide Ibu. Kemudian di sini juga ada soal, kalian bisa mengerjakannya.